الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين إلى الكل وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majlis ini lagi yang insyaallah majelis Islam berahmati diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barakatuh salawat serta salam selalu kita haturkan kepada kehadiran kita, suri tauladan kita, panutan kita semua. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Yang mana kan minggu lalu kita dalam membaca buku ini membaca tentang sunnah-sunnah berwudu, makruh-makruh berwudu dan apa saja yang diharamkan kita berwudu. Nah, kita masuk minggu lalu. Minggu ini kita masuk ke dalam buku yang kita baca ini, kita terjemah Safinatun Najah, panduan kita sama dari Imam Asy-Syafi'i. Kita masuk ke dalam kitab halaman 14. Halaman 14, makna niat. Nah, apa juga makna yang dimaksud dengan niat itu apa sih? Nah, di sini kita akan bacakan makna niat. Faslun, bahwa ini suatu pasal. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu wa taraffuzu biha sunnatun wa waqtuha 'inda masli awwal juz'in min al-wajhi wa tartibu alla yuqaddima 'udwun 'ala 'udwin. Makna dari pada niat ini adalah bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan untuk melakukan sesuatu itu, dan tempat untuk berniat itu ialah di dalam hatinya. Ini kan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan perbuatannya. Makanya kita wudu, makanya kita hendak sembahyang. Itu kan waktu mau ambil wudu kan gimana caranya semalam tuh pas anak wudu sampai ke muka hanya mengeluarkan niat di dalam hati. Maka ada lanjutannya. Sedangkan mengucapkan niat adalah sunnah dalam berwudu, waktu niat adalah ketika kita akan memulai membasuh muka. Sedangkan makna tertib adalah tidak mendahulukan anggota badan yang seharusnya diakhirkan dari anggota badan lainnya. Kita mulai dari awal. Itu kan misalkan kayak ibadah wudu contohnya atau salat, itu meletakkan niat itu ketika menyentuhnya bagian wajahnya. Nah, kita kan dulu kan sampai ke muka ya kita meletakkan niat. Di dalam salat gimana kita meletakkan niat? Ketika takbiratul ihram. Makanya kan niat bertujuan kepada sesuatu, muqtarinan disertakan dengan perbuatannya. Ketika hendak salat, kita takbiratul ihramnya niatnya. Ketika berwudu, ketika meletakkan air sampai ke wajahnya berniatlah. Kecuali satu, saya masih ingat pelajaran yang dahulu. Kecuali satu niat ini boleh
besar dengan perbuatannya. Ini masih ingat? Puasa. Puasa itu kan apakah kebesaran dalam perbuatannya? Ada. Kita puasa kebiasaan ibadah sembahyang tarawih. Kan tuh niat dulu. Apakah langsung puasa ibadahnya tuh? Ada kalau deh. Santai kita ada merokok, ada minum kopi, nyantai sampai waktu anak sembahyang subuh. Pas azan subuh aja kita mulai puasa. Nah kecuali puasa tadi niat berdahulu hanya mengerjakannya. Selain puasa itu niat beserta dengan perbuatannya. Itulah paham sudah. Nah gitu. Muqtarina bi'ilmi. Wa mahalluha dan tempatnya itu niat di mana? Di hati. Yang diuntungkan apa? Diuntung itu supaya memudahkan. Misalnya kita syarahnya disebutkan wa ala sunnati talaffuzi bil manwi yusa'ida lisanul qalb. Kenapa? Sunnah apabila kita hendak sembahyang ataupun hendak berwudu, kita melafazkan dengan niat nawaitu wudu lillahi ta'ala, sengaja berwudu ya itu kan nawaitu wudu lillahi ta'ala. Hendak sembahyang subuh misalkan usolli fardhu subhi rak'atain. Kenapa disunahkan untung? Supaya memudahkan hati kalian. Apabila diuntung sudah terucap, otomatis hati ini mengikut, jadi nyaman bahasanya. Coba misalkan ada usolli fardhu, hatinya asa ragu itu namanya apa nih? Coba misalkan diuntung kita ucapkan usolli fardhu subhi, artinya di hati ini mau sembahyang subuh nih. Nah jadi memudahkan supaya mengucapkan di dalam hati. Karena letaknya itu di mana tadi? Mahalluha tempatnya itu di dalam hati. Nah itu alasannya. Karena tadi disunahkan melafazkan niat di dalam wudu, lewat wudu itu agar memudahkan mengucapkan niat di dalam hati. Nah itu alasannya. Maka karena itu hukum melafazkan niat di dalam wudu, baik itu niat sembahyang, baik itu niat berzakat, baik itu niat puasa, semuanya dilepas dalam wudu itu hukumnya sunnah agar memudahkan mengucapkannya di dalam hati. Nah itu alasannya. Itu makna daripada niat ini. Kita lanjut lagi. Hukum air. Hukum air. Apa air itu? Nah air itu hukumnya ada. Fasdul bermulai dari suatu pasal. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu ma duna qullataini wal kathiru qullatani fa'at-tawah. Air terbagi menjadi dua, yaitu air yang sedikit dan air yang banyak. Apa yang dimaksud air yang sedikit dan air banyak ini? Yang dimaksud di sini nomor satu, air yang sedikit adalah air yang tidak sampai 2 kullah. Nah yang dimaksud 2 kullah di sini apa? Yang dimaksud 2 kullah di sini, pendapat pertama mengatakan yang paling banyak diperpegangi ulama juga, yang dimaksud air yang 2 kullah ini kada boleh sedikit dari 2 kullah apa? Air yang kurang dari 2 kullah itu, yang dikatakan 2 kullah itu ialah 216 liter. Itu pendapat yang banyak diperpegangi. Misalkan kita ini diisi wadah air, yang mana wadah air ini banyak-banyaknya 216 liter, itu sudah sampai 2 kullah. Itu pendapat yang paling banyak diperpegangi. Misalkan banyu, ada juga pendapat yang kedua mengatakan di dalam kitab Fiqhul Islam wal Adillah, menurut Syekh Muhammad Az-Zuhairi, menurut Syekh Muhammad Az-Zuhairi mengatakan 2 liter itu 270, 2 kullah itu 270 liter. Nah, itu pendapat pertama mengatakan, yang paling kuat tadi mengatakan 216 liter, dan itu kebanyakan kita ulama berpegangi. Pendapat yang kedua mengatakan yang mengatakan menurut Syekh Muhammad Az-Zuhairi, yang dimaksud 2 kullah itu berapa? 270 liter. Banyak dari 216. Ayo kita banyaknya deh. Dari 216 ke 270 banyak benar. Artinya tak aneh nih kita nih, misalkan apa-apa kalau kita tahi cacat masuk ke dalam banyu yang kurang dari 270 najis. Itu menurut Syekh Muhammad tadi. Tetapi apabila 216 itu lumayan lah bahasa kitanya, kan mereka najis itu gugur di bawah, misalkan banyu kita ini 230 liter di rumah, gugur kan cacat misalkan tak ada najis. Itu menurut pendapat kebanyakan ulama 216.
Tapi ada lagi ulama yang berpendapat yang dimaksud 2 liter itu di dalam kitab Tazhibul Bi'adillah mata bayatul takrib itu disebutkan berpendapat Dr. Mustafa Ibnu Boga Masjid Dr. Mustafa Ibnu Boga menurut beliau 2 pola itu ialah 190 makin dikit lagi 190 jadinya kayak apa kita menanggapi pendapat ulama ini kan berbeda-beda nih, ada yang mengatakan 190, ada yang mengatakan 216, ada yang mengatakan 270. Ini semuanya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita simpulkan, andai kata nih, biasa kan andai kata kita nih di rumah ada berisi banyu kita tuh misalkan nih kurang dari misalkan banyu kita nih 190, misalkan banyu kita di rumah ada 216. Bubur kain cacak, bencis banyak kita leh. Kita andai kata dibuang, mubazir lah banyak dibuang asal mubazir leh. Nah, itu yang buang. Kita taklid barang kepada Dr. Mustafa Ibnu Boga yang mengatakan 2 pola itu sama dengan 190. Artinya banyak kita di rumah jadi sedikit. Kalau jangan untuk jangan sembahyang. Nah, itu. Tapi andai kata banyu kita di rumah nih kurang dari 190 liter gugur tadi cacak misalkan banyu di rumah 185 liter gugur cacak di rumah. Nah itu kayak cara memakainya supaya kalau dipakai lagi enak ada caranya di sini boleh sebutkan di dalam kitab Fathriyatus Hadidah supaya andai kata dibuang kan mubazir banyak leh. Andai kata di rumah nggak ada 185 liter gugur cacak benakis ya dibuang atau mubazir bagus aja. Nah andai kata di luar mazhab kita ada ulama yang berpendapat bahwasanya selama air itu tidak berubah warnanya, baunya atau rasanya itu tidak bernajis ada, tetapi itu di luar mazhab Imam Syafi'i. Jangan kita balik, kita harus juga mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana caranya supaya banyu yang kurang tadi yang bernajis tadi supaya jadi suci? Ada tips dan caranya. Saya mau menjelaskan sudah sampai ujung coba. Ini kita lanjut lagi kan madunna qullataini sesuatu yang kurang dari 2 kulah itu berapa tadi yang sudah disebutkan tadi kan banyak panjang lebar tadi. Wa kathiru qullatani fa akthara dan yang kedua air yang banyak ialah air yang mencapai 2 kulah atau lebih. Nah 2 kulah tadi berapa? Ada yang mengatakan 190, ada yang mengatakan 216, yang paling banyak 270. Nah itu 2 kulah itu atau lebih. Kita penjelaskan di dalam syarahnya sedikit di sini. In kana najasatu mu'afwan anha lam tahurratan lati la yudrikuha qarqul mu'tadilah mutlaqan inda ramli. Maka jikalau wal qalilu yatanajjasu bi uqud najasati fi wa illam yataghayyar. Nah, sedikit lagi. Dan bermula air yang sedikit itu menjadi najis apabila terkena kotoran walaupun tidak berubah. Nah, misalkan di banyu kita kurang dari 2 kulah 185 liter gugur tadi cacat atau gugur hewan yang ada darahnya tapi gugurnya gugur salman itu banyu kita menjadi najis sekalipun tidak berubah warna, bau dan rasanya apabila kurang dari 2 kulah. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air yang banyak apabila terkena kotoran tidak menjadi najis kecuali berubah rasa, warna atau baunya. Misalkan contoh di rumah wargian banyu 216 liter, lebih sedikit misalkan 220 liter, gugur najis tai cacak atau hewan yang ada darah di dalamnya gugur ke banyu itu selama banyu wargian tidak berubah baunya tetap ya, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, banyu tersebut belum dikatakan najis atau banyu itu masih banyu yang suci disucikan. Paham itulah selama air tadi masih 2 kulah atau lebih.
Di dalam syarahnya disebutkan fa'in kanat najasatu mu'ammu'an anha lam tadurra allati la yudrikuha qarqur mu'tadil mutlaqan 'inda ramli. Maka jikalau adalah najis tersebut najis yang dimaafkan, contohnya najis yang dimaafkan seperti najis yang tidak dapat mata kita lihat. Kan banyak kan najis yang kalau kita lihat, contohnya najis sampai di jalanan, kayak debu-debu sepeda motor, kan sebagian ada najis ada. Tapi kita kalau melihat pakai mata, andai kata najis tersebut gugur ke banyu, maka banyu tersebut kada dianggap najis atau tidak bernajis banyu tersebut. Itu menurut Imam Romli. Tetapi apabila menurut Imam Ibnu Hajar lain lagi, bisyarti Allah takuna min mughallawa 'inda rabbi. Dengan syarat ya sidin, dengan syarat najis tersebut yang kalau kita lihat tadi, najis tersebut bukan daripada najis hewan yang mughallawa, najis besar. Misalkan contoh kita ini dibandingkan di jalan nih, ada banyu, sekalinya ada bekas orang lubang tahu bagi misalkan, atau daging anjing yang bukan daging bagi yang banyak misalkan, itu kan bertebakan tuh pak, asapnya segala bekas kulitnya pak, dagu-dagunya kan masuk ke banyu tadi. Itu menurut Imam Ibnu Hajar, menurut beliau Imam Ibnu Hajar bahwasanya debu yang walaupun tidak kita lihat tetapi dari sesuatu yang najis bawah contohnya kayak tadi, banyu tersebut apabila masuk asap atau debunya tadi, banyu tersebut menjadi banyu yang bernajis. Karena alasan apa? Karena debu tadi asalnya dari najis yang bukan wabah berat. Nah itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Contoh yang lain seperti apa yang katanya memudaratkan air. Wakal mayyitatil lati la damma laha sa'ilun 'inda syaqi 'udwin minha fi hayatiha wa ya ma kanat al-waza' wal asghar lakin al-'aqlu 'anha mashhurun bi alla tughayyira ma waqa'at fihi wa alla taqrahu ba'da mawtiha ila in kana qariqulaha bi hal aw bahimatan qaraqatin aw ghayra majlis. Contoh yang kedua yang maulah ada mudarat dari ini seperti bangkai yang tidak ada darah di dalamnya. Bangkai yang tidak ada darah di dalamnya. Artinya misalkan bangkai yang ada darah di dalamnya gugur ke banyu, contohnya kayak banyu kurang dari 2 bulan, gugur hewan yang ada darahnya di dalamnya, itu bisa membuat banyu tersebut menjadi najis. Ini sesuatu yang kada boleh najis, andai kata gugur di bawah ke dalam air lagi apa? Contoh yang kedua, bangkai tadi seperti bangkai yang tidak ada darah di dalamnya yang mengalir ketika dibelah pada hidupnya, maka hasil wazab wal afdal akan aku anha mashrutun bi alla tughayyira ma waqa'at. Nah di sini juga najis yang ada yang dimaafkan apa juga najis yang dimaafkan itu seperti bangkai hewan yang tidak ada darah di dalamnya. Contohnya kayak apa? Kayak nyamuk. Nyamuk itu kan darahnya itu dari darah apa? Darah kita. Nyamuk itu misalkan kita cakap berdarah, itu darahnya itu darah kita. Contohnya kayak nyamuk, kayak lalat. Apalagi yang hewan yang ada berdarah atau sudah dibalas tuh? Ilalang. Apalagi ini yang hewan yang ada darah di dalamnya. Nah apabila hewan tersebut jatuh ke dalam air, dimaafkan, artinya ada apa-apa. Andai kata kita nih ada banyu dicangkir, gugur lalat ke dalam, mati lalatnya, kita usahakan banyu tadi kada najis, ya bro, banyu tadi kada najis, dengan syarat gugurnya sarongan, dengan syarat gugurnya pertama di sini gara-gara angin. Misalkan kita nih masak banyu dicangkir, ditiup angin, gugur hewan yang ada berdarah di dalam banyu kita. Nah banyu kita ini kada jadi najis karena alasannya diterbangkan oleh angin. Misalkan yang lain mengatakan, Imam Al-Khatib mengatakan misalkan anak-anak yang masih belum berakal, kayak katakan umur 5 tahun, 4 tahun, belum mainan nih, dengan hewan yang ada berdarah,
dimasukkan ya karena banyu itu banyu tadi apakah menjadi najis? Ada. Karena apa? Karena yang memasukkan tadi akan-akan yang belum bakal banyunya menjadi suci tetap. Ini bisa juga menjadi najis karena apa? Misalkan contoh misalnya apa? Wa alla taqwa'u ba'da mautiha. Kita nih yang bakal, kita kan bakal. Misalkan ada banyu yang kurang dari 2 bulan. Kita ini bakal kita sudah kenalkan ada hewan yang akan berdarah di dalamnya, kita pingkuk, kita timbai ke banyu tadi. Itu kan banyu kurang dari 2 bulan, kita timbai banyu tadi, masuk hewan yang ada darah di dalamnya, karena banyu tadi, banyu itu menjadi najis. Alasannya kenapa? Karena kita bersengaja menimbai binatang tadi. Kita yang bersengaja, bukan karena yang tidak bersengaja, contoh kayak musim angin, kayak akan-akan yang ada bakal memasuki atau binatang yang memasuki bagian banyu, nah itu ada masalah kalau dianggap najis banyu. Tapi apabila kita yang menimbai binatang yang ada darahnya tadi, kita tibai ke banyu walaupun samut yang halus, walaupun lalat yang halus, ada banyu kurang dari 2 bulan, kita bersengaja tibai kan itu masuknya itu banyu-banyu menjadi banyu yang najis. Karena apa? Karena kita bersengaja menimbai ke banyu tadi. Nah, itu yang menyebabkan banyu menjadi banyu najis. Ini bang banyu yang pembahasan banyu yang banyak lagi. Wal kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu wa lawnuhu aw rihuhu. Dan air yang banyak itu apa? Air yang banyak adalah air yang sampai 2 bulan. Di sini air banyak. Sedangkan air yang banyak apabila terkena kotoran tidak menjadi najis kecuali berubah rasa, warna atau baunya. Ini membahas banyu yang 2 bulan. Banyu ini 2 bulan. Misalkan gugur, misalkan ada najis gugur kayak cacat, gugur banyu 2 bulan. Selama ada berubah bau, selama ada berubah warna, selama ada berubah rasa, banyu tersebut tetap dianggap banyu yang suci. Artinya bahwa kita bawa wudu, bahwa kita bawa mandi wajib dan lain sebagainya. Dan sedikit ada tambahan ulun dari kitab Taqwiyatus Salidah. Di sini ada kan tadi kan yang kayak menjelaskan sebelumnya, ada beberapa cara supaya mensucikan air. Tadi kan misalkan banyu kita di rumah kurang dari 2 bulan, 1 bulan najis, itu kayak mana dia mau banjir kalau misalkan dibuang, rasa sayang dibuang itu nah. Itu kayak apa cara mensucikannya? Cara mensucikannya di sini, cara yang pertama, ajab wa biqabatil ma'i 'alaihi wa yakuna ba'da dhalika qullatayn fa'akthara wa hadha ma yusamma al-muqaharati wa la yakunu biqabatil najasin 'alaihi al-baul. Misalkan banyu kita nih di rumah ini kan banajis nih, karena kabuburan tadi cacat misalkan orang dari 2 banyu di rumah misalkan 185 liter, masukkan banyu najis masuk ke banyu tadi. Itu cara supaya banyu tadi menjadi suci kayak apa? Dengan cara menambahkan banyu tadi. Misalkan 185 liter, kita tambahkan banyu tadi sampai buang kurang lebih 20 atau lebih, sampai kita ambil apik 216 sampai 216 atau lebihkan 220. Misalkan di rumah kita 185 liter, kita masukkan banyu sampai timbangan banyu tadi 220 liter, itu banyu manusia tadi menjadi banyu yang suci. Nah itu caranya dibakakan. Wahada mayusan mati muka, dan ini sesuatu yang dinamakan dengan memperbanyak banyu tadi. Wala yathur bi idafati najasin 'ala al-baul, dan tidak menjadi suci air tersebut dengan menambahkan air najis atas itu banyu. Yang paling sini kayak banyu kami. Misalkan di rumah konsumen tuh banyu misalkan kan 215 liter, kita ambil pendapat yang lebih kuat 216 liter. Di rumah konsumen 215 liter, supaya hendak suci banyunya dimasuki banyu kami ke dalam situ santar, jadi 216 apakah disuci banyu? Ada. Karena yang dimasuki tadi apa? Banyu yang najis. Nah itu akan menjadi suci banyunya. Tapi apabila ditambahkan banyu yang suci, banyu dari mana akan kemudian selama banyu dari suci, lebih akan sampai 2 pula atau 216 liter atau lebih, itu banyunya menjadi banyu yang suci. Nah itu cara yang pertama. Ada juga di sini sedikit tambahan juga, misalkan nih
Kita ini anak bodoh, anak bapak-bapak, tapi ada ember bernajis. Tapi embernya banyak. Di hadapan kita ini ada ember, 3 ember misalkan. Seember 100 liter bernajis. Ember kedua 100 liter bernajis. Ember ketiga 100 liter bernajis. Kayak apa caranya supaya baju yang 3 rutin ini supaya menjadi suci? Caranya disebutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. 3 ember yang 100 liter ini digabung menjadi satu sawadah aja, maksudnya ulah jadi sawadah. Nah, dua jadi sawadah, otomatis baju yang 100 ini menjadi 300 liter dalam satu wadah. Itu otomatis baju tersebut menjadi baju yang suci. Nah itu dasarnya. Andai kata setelah suci tadi dibagi kok lagi jadi 3 tempat kurang. Tadi kan 3 tempat najis digabung menjadi satu, 300 liter menjadi suci. Timbul pertanyaan lagi, andai kata dibagi kok bajunya menjadi suci lah. Beliau menjawab, ya tidak masalah. Kan banyak 300 liter suci, dibagi kurang jadi 100 itu 3 tempat yang menjadi suci. Nah itu caranya, ada tips dan cara juga. Misalkan kita ini di desa mana kah, di kampung mana harga baju ada baju bernajis 3 butir wadah, andai kita digabung menjadi lebih dari 2 ulah 216 liter kita gabung, itu otomatis baju yang najis menjadi baju yang suci. Andai kata dipisah pulang ada masalah, itu menjadi baju yang suci. Itu menurut kita pakai waktu saja. Itu di antara tips dan caranya supaya mempermudah kita kalau kita sulit mencari air di kampung-kampung. Nah, ini adalah cara mensucikan air. Di sini disebutkan 2 cara yang ketiga. Ayat qura bi nuqsanil ma'i bi syarti alla yanqusal qaqi an kullatayri. Misalkan nih, di rumah kita nih ada baju yang 20 atau lebih 270 liter aja kita ambil. 270 liter tadi keguguran najis. Imbah gugur najis, ternyata bajunya tadi ada yang berubah dari bau, warna, lawan rasa. Tetapi baju tadi kita kurangkan sampai 216 liter. Itu kan masih 20 liter. Kita kurangkan asalnya 270 liter, kita kurangkan menjadi 216 liter. Setelah kita kurangkan menjadi 216 liter, ternyata bau, warna, rasa hilang. Yang berubah baju tadi itu otomatis baju najis yang 270 liter tadi setelah dikurangi menjadi 216 itu air menjadi air yang suci. Salah satu dengan syarat tadi lah bau, warna, bau dan rasanya hilang. Misalkan kita kurangi nih, ada kurang dari 2 ulah, ada kita kurangi sampai kurang dari 2 ulah, misalkan asalnya 270 liter, kita kurangi baju sampai 150 liter, hanya hilang bau, warna, rasanya. Apakah jadi suci baju tadi? Ada. Karena apa? Karena kurang dari 2 ulah. Paham ya setelah? Nah, itu saya agak rumit kok pembahasan baju nih. Karena ini kan jarang disampaikan orang membaca, biasa orang majelis jarang menyampaikan ini. Nah, kita sampaikan supaya kita ini tahu juga cara-caranya. Kalau kita di kampung ini tak ada dasar apa-apa kan ada misalkan baju najis, kayak cara mensucikannya kayak dari caranya gabung dulu sampai 2 ulah ya bisa. Nah itu yang sampaikan supaya kita dapat ilmu baru dan juga bisa mengamalkan ilmu yang menyampaikan kepada kita. Nah itu kita lanjutkan lagi insyaallah. Karena kurang minggu depan insyaallah bisa kita sampaikan tentang ayat ini karena di sini ada beberapa yang masih disampaikan waktunya kita sampaikan karena udah kan bisa lebih dari 30 menit. Misal lebih dari 30 menit itu pertama kan ngantuk matakan. Nah ini itu kebanyakan karena dia menurut misalkan mengisi pengajian di luar ya paling maksimal 45 menit karena dia berulun dia akan mau misalkan belajaran itu lebih dari 45 menit itu sudah pikiran itu ayam. Mana apa yang berpikiran karena kemarin pikiran kita nah itu dia berulun dia akan mau siapa dia Syekh Yusuf Asdul ini. Nah jadi misalkan kita belajaran sampai 45 menit cukup misalkan mati sudah layau ya. Nah di sini kita setengah jam aja karena mau 42 bagi ini kurang lebih biasa 30 menit jadi belajaran kan karena sudah sampai pas 30 menit nah kurang lebih 29 menit cukup sampai sini. Insyaallah minggu depan kita umur kita bertahan sedikit kalau menjelaskan air bernajis tadi ada tips dan caranya
Nanti misalkan ada sesuatu waktu kita lanjutkan. Faslun mujibah telubus satun. Pasal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Apa aja yang wajibkannya wajib mandi junub loh? Ada berapa aja? Kita tahunya kan mandi junub apa? Haid lawan nifas lawan mimpi basah atau 2 5 6 40. Ada lagi 2 yang dijelaskan di depan insyaallah taala. Semoga dalam berkat pembacaan ini Allah panjangkan umur kita berkah. Amin.